Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yajri ma lam ya'lamun. Walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم إلى وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثروا من قول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan nikmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini agendanya ada dua kegiatan. Yang pertama khataman Quran. Masjid khataman Quran. Insyaallah khataman Quran nanti dipimpin oleh Ustaz Syafa. Dan kedua kemudian ada pembahasan ta'lim sebentar terkait Sarfuddin, beliau tidak bisa hadir jadi minta dibatalkan untuk yang tidak. Jadi mungkin nanti ada pembahasan sedikit terkait hadis kursi, terkait tentang kitab karena dari Syekh Nawawi Al-Albani itu Masailul Ibad, dan nanti kita akan kupas sedikit saja manakala ada waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak panjang kalam, maka untuk khataman Qur'annya kami persilakan pada Ustaz Syafa untuk dapat memimpin. Dan beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Masyarakat Muda Ustaz Yahya Ansari, yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Ta'lim yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melangkah kaki kita bersama-sama dari rumah masing-masing ke tempat masyarakat muda dalam rangka yaitu Majelis Ta'lim yang biasa
diadakan setiap malam Jumat. Mudah-mudahan niat kita semua senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak kita saja juga kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua selaku banyak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini yaitu Khatmul Quran, di mana satu bulan ini kita sama-sama membaca atau Khatmul Quran selama satu bulan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah khatam. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang kita bacakan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti menjadi amal ibadah kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita baca surah terakhir, mari kita bacakan arwah kepada almarhum kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan almarhum kita semua, baik bapak maupun ibu atau mungkin ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima segala ibadahnya, dan mudah-mudahan kuburnya di depan Allah Midyatil Jannah. Yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik keluarga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ala kulli salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من
الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأول والآخر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت
نبيك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا ببركة ختم القرآن وشربنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك ووجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة غرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصرنا سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونه بروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, sama-sama kita telah menjaga khatam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadikan Allah ridha kepada kita. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kirim Fatihah untuk sahibul kitab Sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Allah. Muhammad Al-Khatib, ya, ini lanjutan dari hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadalamu wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan sebuah berbuat zalim aniaya atas diriku, dan aku haramkan pula perbuatan itu pada kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Zat Allah sendiri mengharamkan Allah sendiri untuk berbuat zalim, maka diperintahkan kepada kita juga untuk tidak berbuat zalim. Kemarin pembahasan sudah, zalim itu bisa bilisan, bil amal, ya, dengan lisan, dengan perbuatan. Nah, itu maka penting bagi kita nanti ada kemarin sudah dibahas di mana di saat Sawal mungkin bermanfaat itu untuk menghalalkan kezaliman dari satu-satu, karena dalam hidup ini sulit menghindari daripada perbuatan yang sekiranya kita tidak bisa menyenangkan setiap individu orang, itu tidak bisa. Maka salah satu jalan ceritanya untuk menghalalkannya adalah saling memaafkan. Mungkin ada perkataan yang sehingga itu dianggap zalim, mungkin ada perbuatan yang keanggap dan itu juga dianggap zalim. Sehingga untuk menawarkan kezaliman itu ya agar menjadi halal gitu ya, saling ridho, maka kita saling memaafkan di bulan Syawal. Kemudian yang selanjutnya, kullukum dhalun illa man hadaituhu fatashhaduni ahdikum. Setiap kalian ini sesat illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, ya, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku beri hidayah. Ini juga dari bahas kemarin terkait tentang salat kita yang sering, maka wajib membaca suratul Fatihah, dan di dalam suratul Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang diberi nikmat. Nah, orang-orang yang diberi nikmat itu 4 golongan, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Mungkin di tempatnya Pak Madi sudah dibahas ya, terkait 4 golongan ini. Kita nggak bisa masuk minan nabiyyin, nggak mungkin. Dari golongan Nabi kita nggak mungkin, karena Nabi udah ditutup kota Madinah. Terus yang kedua minas sadiqin. Sadiqin itu lakon untuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini masya Allah, beliau ini yang As-Siddiq itu membenarkan apa yang datang dari Nabi itu tanpa keraguan, syak dalam dirinya. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di dalam kitab ini juga pernah dibahas. Mungkin selanjutnya di halaman selanjutnya itu Nabi pernah bertanya terkait tentang kebaikan Umar kepada Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, seperti apa kebaikan Umar? Maka Jibril alaihissalam jawab, wahai Rasulullah, andaikan daripada ranting-ranting pohon itu dijadikan pena dan air laut ya, dijadikan tintanya, itu gak cukup menulis daripada kebaikan Umar. Maka Rasul bertanya, lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Maka Jibril alaihissalam menjawab, kebaikan Umar itu sebagian dari salah satu daripada kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, Masya Allah. Jadi kita sholat, kita melakukan kebaikan, umat akhir zaman melakukan kebaikan, itu mengalir pahalanya ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali memperjuangkan Islam, sehingga Islam mengalir ke tanah Jawa, masuk ke dalam hati-hati kita, tersebar ke seluruh alam. Dan itu semua amalan-amalan dibuat oleh orang Muslim itu berakhirnya apa? Mendapatkan juga kebaikan orang-orang terdahulu. Karena hadisnya mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ya, mandala ala khair falahu mislu, maka dia akan mendapatkan pahala yang dikerjakan oleh orang tersebut tanpa menguranginya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu masya Allah, dasar radhiyallahu anhu.
pahalanya. Jadi Pak, kalau misalnya kita ingin mendapatkan pahala yang tidak kita kerjakan, ngajak orang taat, yuk ngaji, yuk sholat, yuk. Orang itu sholat, orang itu ngaji, maka pahalanya mengalir kepada kita. Nah, investasi terbesarnya apa? Anak-anak kita. Maka anak-anak kita ini penting juga Pak. Dia apa ya? Ya memang ini tidak semudah dan tidak segampang kita mendidik di zaman sekarang. Penuh dengan usaha yang kuat, penuh dengan doa yang kuat. Mungkin kita perlu air mata untuk nangis supaya berdoa supaya diberi kekuatan kepada anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kenapa? Karena mereka itu investasi. Investasi apa? Kalau sekedar sekolah, terus kemudian kuliah selesai nyari kerja, buat dunia dia aja. Tapi kalau dia sujudnya dia, kalau itu pernah kita arahkan, pernah kita suruh, pernah kita ajarkan, maka kita kebagian selama dia sholat, selama dia sujud, selama dia baca Quran. Kalau kita ngajarin, maka pahalanya mengalir ke orang tuanya. Walaupun orang tua sudah menikah. Jadi target kita Pak, kalau rezeki udah ada tuh masing-masing, insya Allah udah ada. Tetapi mengenalkan agama, mengenalkan Islam, suka sama amalan agama, nah ini tugas kita. Supaya apa? Mereka nanti kalau kita sudah tiada, mereka dalam mengamalkan amalan soleh, terus mereka memberikan pahala-pahala yang mengalir kepada kita. Syukur-syukur apa? Anak-anak mereka juga diajarkan sehingga cucu-cucu kita, turunan kita tuh mengamalkan daripada apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dalam agama. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya kurang lebih ya Allah jadikanlah itu keturunanku itu yang mendirikan sholat. Karena sebaik-baiknya amalan itu sholat. Jadi kalau anak udah sholat, Pak, paling tidak 50% tanggung jawab kita itu terlepas dalam tanda petik ya. Kenapa begitu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini yang jamin Allah. Maka tugas kita fokus deh untuk menjaga anak kita untuk jaga salat. Kenapa? Kalau jaga salat, insya Allah dia dijaga oleh Allah untuk perkara yang nahi munkar ya, yang fahsya dan munkar ya, perbuatan fahsya dan munkar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya ibadikum ja'ilun illa man akantuhu fastaghfiruni wa ta'ikum udhimkum. Ya ibadikum 'alim illa man kasabtuhu fastaghsuni afsukum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya lapar katanya, illa man akantuhu, kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepada aku, maka aku beri makan. Jadi makanan yang kita makan hakikatnya ini dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Walaupun perantaranya mungkin Pak Ade lagi beres-beres itu Pak Ade itu syariatnya ya. Hakikatnya Allah. Bahkan yang mengenyangkan Allah. Ya ibadi kullukum 'an, wahai hamba-Ku, kalian itu mohon maaf enggak punya baju, telanjang gitu. Illa man kasautu, kecuali aku berikan pakaian kepada kalian, maka mintalah pakaian kepadaku, maka akan kuberikan pakaian kepada kalian. Saya dengar orang soleh itu kalau ngajarin anak Pak, ngajarin anak insya Allah. Kalau diminta duit itu minta duit, minta baju, minta mainan. Ini ya bedanya sama kita. Anaknya itu diajarin jangan minta sama Bapak, minta sama Allah. Jadi di depan Bapak, ya Allah, mau makan ya Allah gitu. Ya Allah, lapar mau minum ya Allah. Ya Allah gitu. Saya mendengar kisah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu kecil. Jadi masya Allah saya dapat ceritanya. Jadi beliau tuh kalau pulang dari ya taklim atau apa ke rumahnya tuh, ibunya tuh ngajarin ketauhidan kepada Allah. Bu lapar ya, oh mintanya sama Allah. Sholat dulu 2 rakaat katanya, sholat dulu 2 rakaat. Itu orang soleh memang nggak seperti kalau minta kayaknya nggak masuk akal.
minta dulu 2 rakaat. Intinya dia ketika pulang dari taklim itu disuruh sama ibunya sholat dulu 2 rakaat. Nah ibunya diam-diam tuh naruh roti di periuk. Jadi pas sholat selesai, nah, dibuka periuknya tuh. Kamu minta sama Allah, Allah kasih. Kamu minta sama Allah, dilatih kayak begitu. Satu kali Syekh Abdul Qadir Jailani ini, pas pulang ibunya nggak ada, kemana? Tapi dia langsung lapar banget, sholat minta sama Allah, minta sama Allah. 2 rakaat sholat, ditengok periuknya kosong Pak, kosong, udah lapar lagi. Tapi memang ini Masya Allah anak memang berbarokah. Beliau tuh nggak kesel, nggak gimana. Oh sholat saya kurang rapi, sebentar lagi 2 rakaat itu. Sholat lagi 2 rakaat. Dilihat lagi periuk kosong lagi Pak. Sampai beliau, wah ini sholat saya nggak benar berarti. Saya minta sungguh-sungguh sama Allah. Jadi dia mintanya karena mengamalkan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu. Jadi mengamalkan itu. Akhirnya pas beliau dengan susah payah, gitu, barulah gitu. Ibunya pulang, pas pulang kaget, oh anak saya belum saya kasih taruh roti di periuk ini, gitu. Belum kasih roti di periuk ini. Kira-kira anak saya kelaparan. Pas pulang ibunya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini kenyang, gitu. Loh kamu kok udah makan gitu? Iya cuma 2 rakaat. Nggak datang rotinya gitu. Akhirnya diulang, ternyata di periuk banyak sekali rotinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ibunya mulai tahu tuh, oh anak ini dari kecil sudah diberikan karomah Allah Subhanahu wa taala seorang wanita. Lanjut, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu penuh dengan kesalahan, baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru, dan aku ampuni al-dzunuba, dosa-dosa kalian semuanya jami'ah. Fastaghfiruni, maka bermohon ampunlah kalian kepadaku. Aghfir lakum, maka akan aku ampuni. Masya Allah. Kita Pak udah dikasih nafas, udah dikasih apa lagi? Hidup enak, dikasih kaki bisa berjalan, ya semuanya lah kita bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah. Bahkan kita nggak bisa ngatur jantung kita yang berdetak, berapa kali mata kita berkedip, terus kemana aliran darah mengalir, kita nggak ikut ngatur itu, nggak ikut ngatur. Pankreas fungsinya, gitu, insulin dikeluarkan, terus kemudian ada ginjal yang memfilter daripada air, gitu ya. Terus fungsi-fungsinya, dan itu nggak ketukar. Di perempuannya, kalau darah ada darah, kalau air susu ada air susu, mereka seperti itu. Di dalam tubuh mereka tidak mengatur, di dalam tubuh kita nggak ikut mengatur, karena sudah ada yang mengatur sama mengatur Allah. Tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang manusia kepleset dipakai untuk perkara-perkara yang menentang Allah. Perkara-perkara yang membuat kesalahan kepada Allah. Tetapi itu Allah masih menyuruh kita, udah minta ampun deh sama aku gitu. Nanti akan aku ampuni. Jadi Maha Rahman dan Rahimnya Allah tuh Masya Allah. Maha Rahman dan Rahimnya Allah tuh Masya Allah. Udah fasilitas diberikan, semua diberikan gitu ya. Terus hambanya menggunakan untuk kezaliman, untuk menentang daripada perintah Allah, tetapi ketika berbuat salah masih Allah ampuni. Itu Maha Rahimnya Allah. Masya Allah. Ya ibadi innakum latablugu darri fadurruni wa lan tablugu naf'i fatanfa'uni. Masya Allah. Sesungguhnya bahaya itu gak bakal datang kecuali atas izin Allah. Maka mohonlah pertolongan kepadaku atau mintalah manfaat kepadaku, ya, sehingga aku bisa memberikan itu kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sederhananya hadis ini menceritakan terkait tentang kemaharahiman Allah dan ketergantungan kita kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah samad itu Allah tempat bergantung, semua tempat bergantung. Tempat bergantung apa? Semuanya.
Bahkan kalau satu dunia ini baik daripada manusia dan jin berkumpul untuk berbuat jahat, dan yang terjadi adalah kehendak Allah. Kalau kehendak Allah itu kebaikan, maka yang terjadi adalah kebaikan, walaupun semua berkumpul. Sebaliknya, kalau menginginkan semua jin dan manusia berkumpul di satu tempat ya untuk memberikan manfaat, tetapi Allah memberikan sebaliknya, maka yang kebalikan itu yang berlaku. Begitu. Ini dimuliakan Allah. Andaikan dari dulu sampai sekarang ada orang yang taat kepada Allah, dikumpulkan semua dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu pun tidak bisa menambahkan kemuliaan Allah. Sebaliknya, ada orang dari dulu sampai sekarang berbuat dosa semua, berkumpul semua. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu pun tidak mengurangi daripada kemuliaan Allah. Begitu. Jadi Allah itu ya tetap zat yang tidak tergantung kepada siapapun. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada hadis lanjutannya, Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang penyayang itu akan dikasih oleh Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Pak, jadi setahu saya ini dari guru saya, ciri-ciri orang saleh, ini untuk parameter kita ya. Ciri-ciri orang saleh, kalau ke langit itu menghamba, kalau sesama atau kalau horizontal, kalau vertikal itu menghamba, kalau horizontal itu at-tarahum, saling berkasih sayang, saling berkasih sayang. Nah, ini memang kita latihan, Pak, latihan. Nggak bisa sehari dua hari. Karena ciri-ciri waliullah itu, kekasih Allah itu berkasih sayang. Tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa kesal. Itu gimana tuh? Latihan. Dan ciri-ciri seperti itu. Senang ibadah dan senang berkasih sayang terhadap sesama manusia. Dan parameternya ada di hati. Parameternya ada di hati. Dan itu latihan. Latihan sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah. Sampai wafat lah, sampai wafat. Kalau orang-orang yang sudah terlatih, Pak, Masya Allah. Dulu saya dapat cerita dari ibu saya, kakek saya dari ibu gitu. Itu kalau serempet motor, padahal lagi jalan di pinggir serempet motor, yang minta maaf malah kakek saya gitu. Yang minta maaf, maaf ya nggak pakai kan motornya, nggak pakai motornya. Padahal kebunnya diacak-acak sama kebo orang gitu, karena dimakanin ya. Dia cuma bilang nggak apa-apa ya, lapar dia. Gitu. Gak tahu ya, orang-orang yang seperti itu kan kalau udah kasih perasaan berbeda ya. Beda sama kita. Kalau kita ini gampang tersinggung, mudah marah dan seterusnya. Maka latihannya apa? Yaitu tadi saling ngasih. Nah, salah satunya orang-orang yang saleh itu adalah menjaga sholat malam. Walaupun 2 rakaat sholat malamnya sholat malam, siangnya berkasih sayang, ketemu orang kasih sayang dan seterusnya. Memang ini kitab Nusalibat ini tentang terkait tentang tasawuf ya, tentang bagaimana melatih diri, perasaan, hati dan seterusnya kepada Allah menghamba, kepada manusia untuk berkasih sayang. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita, petunjuk kepada kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang antarakum berkasih sayang. Ya, capek orang ya, capek. Kalau misalnya kalau kita nggak berkasih sayang, marah-marah terus. Memang setiap orang itu beda-beda. Secara psikologis nih, ya, ada yang auditory itu pendengaran, ada yang visual, ada yang macam-macam lah ya. Auditory itu ya orang yang pendengaran, orang yang visual dan seterusnya. Bapak-bapak sekalian, di dalam psikologi juga ada love language. Love language itu bahasa cinta. Bahasa cinta seseorang kalau enggak dipenuhi itu dia bisa marah, bisa drop gitu. Tetapi untuk mengisinya itu ada caranya, yaitu 5 bahasa cinta. Apa?
yang biasa kita tahu biasanya ada pujian, ada sentuhan, ada apa lagi pemberian, terus ada apa lagi? Ada lagi quality time dan quantity time. Dan yang terakhir, nah di samping itu ada pelayanan 5. Pak, memang karakter orang macam-macam. Oh dia mah senang dipuji. Enggak, memang dia tabiatnya begitu, gitu. Bibitnya memang begitu. Kenapa? Ya setelah dipuji baru dia punya energi, ngecas gitu. Ya pujian, tapi pujian bukan pujian berlebih, pujian terhadap Tuhan ya. Pada Allah tidak. Ada yang senangnya disentuh, maksudnya disayang, dipeluk dan seterusnya. Nah itu energinya akan tumbuh, akan hidup. Kenapa? Pak, biasanya suami ya, misalnya saya cerita tentang suami ini energinya macam-macam. Ada yang pelayanan, ada yang pujian. Pulang dari kerja capek, misalnya ya, nggak ada melayani di rumah gitu. Capeknya di kerjaan itu, energinya udah ngedrop, udah capek tuh, karena dipakai buat kerjaan, terus untuk berdiskusi, terus macet-macetan, pulang ke rumah capek, energinya habis. Maka perlu disuntik energinya lewat love language-nya. Apa itu? Pujian, biasanya dipuji. Apalagi pelayanan. Nah, love language-nya, pujian dan pelayanan ini membuat seseorang menjadi hidup kembali gitu. Nah, kalau kita tahu itu, maka orang-orang yang love language-nya pujian dan perhatian dan pelayanan, sehingga kita bisa mengetahui, oh ini gerbang apa love language-nya, gerbang bahasa cintanya. Jadi bakal ketemu anak, ketemu istri atau partner hidup atau rekan-rekan, lihat aja love language-nya apa gitu. Kalau senang dipuji, ya puji aja. Makasih ya, itu mah baik. Kalau pada ente nih nggak bisa tolong nih, cuma nanti doang ya ini. Wah itu orang semangat gitu. Ya memang bahasanya pujian di situ. Kasih aja. Ya, ada yang mungkin kerjaannya lambat gitu. Kalau dikasih nih ntar ada fee buat ente, ya bukan langsung. Gak apa-apa juga. Emang love language-nya adalah pemberian. Lain kali nanti kita akan bahas tentang love language ya. Kenapa kaitannya dengan agama itu penting? Karena kita nanti akan tahu bagaimana berhubungan dengan orang gitu. Bagaimana kita masuk dari mana supaya kita bisa diterima pemikiran kita dan seterusnya. Anak-anak juga gitu Pak. Anak-anak juga kalau love language-nya aja pujian, Pak itu jangan dibanding-bandingkan. Wah kamu mau kalah sama kakak kamu. Wah kamu mah ini sama tetangga sebelah, anak tetangga. Hebat anak tetangga ini. Wah kalau seperti itu Pak, itu dia akan robek dia punya love language-nya. Ketika dia robek karena dibanding-bandingkan, maka dia nanti menganggap ayahnya nggak sayang full, ibunya nggak mencintai dia, gitu. Sehingga dia percaya dirinya itu berkurang, sehingga apa lagi akan muncul daripada inner child. Nah itu kayak gitu-gitu akan muncul. Nah kalau bapak-bapak secara memahami itu sekalian, bapak-bapak yang mendapatkan rekaman yang baik dari anak-anaknya, maka bapak-bapak harus memahami love language anak-anak. Itu beda-beda. Anak kita ada yang nih beli garam kembalinya buat kamu, love language-nya dia give pemberian. Oh iya, ada yang dipuji dulu. Nah, kamu nih anak baik nih, ya, kalau bapak ya beli ini. Nah itu dia gerak karena dipuji. Ada yang peluk sini. Bapak mau cium kamu, peluk kamu. Nah kalau cium peluk, tolong ini ya, bapak beliin ini ya, baru gerak. Nah itu namanya physical touch. Disentuh dulu, baru gerak. Ada yang quality time, diajak main dulu. Ajak main, kebersamaan. Nah ketika kebersamaan muncul, baru dia. Ya, ada yang dilayani dulu. Kalau dilayani ya udah, berarti anak-anak itu harus dilayani. Baik bapak-bapak sekalian, saya pikir sudah cukup. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma salli wa sallim ala wa akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala min sahabati rasulillahi ajma'in ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan la'in hamdan bi'adli ni'amahu wa ibadah nasilah ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik ya wal-qawiyin ya khalal al-khabir ya zulbatil batin ya rabbal rahim wa rahim
المساكين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم وارحمهم واسرنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا افرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال المرتهن رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الهدايا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.